Apa sebabnya pengajian di tetangga saya sudah tahu hukum buka aurat, tapi dia masih buka aurat keluar rumah? Orang yang tetap buka aurat keluar rumah dua. Yang pertama jahil, yang kedua fasik. Orang yang tak tahu jahil, dikasih tahu. Orang yang fasik sudah tahu tapi tak mau tahu, itu fasik. Orang yang fasik, wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Allah tak berikan hidayah kepada orang yang fasik. Jangan sampai kita fasik. Maka ngaji ini kalau sudah tahu, amalkan langsung. Sudah tahu tadi tentang hijab mesti tertutup ujung jari, beli hijab. Balik dari sini, kalau bisa langsung ke toko hijab, jangan ke toko lontong dulu. Toko hijab langsung, amalkan langsung. Cari hijab XXL, double XL. Apa sebabnya Ustadz? Kalau saya menengok salib menggigil hati saya, setan. Saya tausiah di seberang pulau Batam. Batam 1,5 jam kami sampai. Tapi tak terasa 1,5 jam karena film yang diputar tenggelamnya kapal Panderwi. Meleleh air mata penonton menengok Zainuddin meninggalkan Hayati. Apa sebabnya? Kata ibu itu mirip macam ini. Saya terlalu terbayang salib, nampak salib, jin kafir sedang masuk. Karena di salib itu ada jin kafir. Dari mana masuknya jin kafir? Karena ada patung. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Ada yang ingat kan? Itu ada jin di dalamnya. Jin kafir. Di dalam patung itu ada jin kafir. Makanya kita tidak boleh menyimpan patung. Jin kafir itulah yang mengajak. Makanya kalau keluarga kita di rumah sakit, di dalamnya ada jin kafir itu, tutup. Tutup itu. Kalau sampai dia sakratul maut, kita tak ada di situ. Dia sedang diajak jin kafir. Berhasil. Berapa keluarga orang Islam yang mati dalam keadaan su'ul khatimah? Dipanggil jin, haleluya, mati kafir, nauzubillah, nauzubillah. Selamatkan orang Islam yang sampai mati su'ul khatimah. Kalau kau tak sanggup mengkafirkan dia waktu hidup, kafirkan dia menjelang kematiannya. Tak juga sanggup, antar dia ke makamnya pakai ambulan C, lambang kafir. Balik dari sini beli pilok, hapus itu, ganti bulan sabit merah. Bagaimana cara membayar fidyah puasa Ramadan selama 1 bulan? Dibayar kepada 1 orang atau banyak orang? Cara pertama, ajak orang itu makan. Orang miskin, ya aku tak bisa puasa nih, ayo makan sama saya. Makan pagi sama, makan siang sama, makan malam sama, 3 kali makan. Itu cara pertama. Cara yang kedua, kasih dia beras nisfu sa'. Nisfu sa' 1,5 kilo. Ini beras untuk sendiri 1,5 kilo. Ikannya, cabainya, bawangnya, tomatnya, belacannya. Kalau dia makan belacan, kasih sama lauknya. Jangan cuma kasih beras. Kasih beras, makan nasi sama kecap lah dia. Yang ketiga, kasih dia duit. Aku tak bisa ngajak ente makan, saya tak bisa ngasih ente beras. Ini duit. Duit standar makan orang 3 kali di Pekanbaru nih. Makan pagi, makan siang, makan malam. Apakah 1 hari puasa untuk 1 orang, atau boleh 30 hari untuk 1 orang? Boleh 30 hari untuk 1 orang. Tapi kalau di daerah kampung kita tuh banyak, janganlah yang 1 saja dikasih. Berapa orang di kampung tuh? Ada 10. Bagi dia 3 hari, 3 hari, 3 hari, 3 hari. 3 hari untuk ente. Ibu kasih 1 hari berapa? 50.000. 3 hari 150, 150, 150, 150. Begitu cara bayar. Pak Ustadz, bolehkah saya minta sepetak tanah kepada orang tua saya yang masih hidup untuk saya kelola? Seorang laki-laki memberikan atiyah, pemberian kepada anaknya. Lalu kemudian istrinya tahu, ini ayahmu yang ngasih, ya. Saudaramu yang lain, karena ada saudara lain yang seayah lain emak. Saudara lain dapat, tidak, mengadu ke Nabi. Ya Rasulullah, ya suami saya dikasihnya anak saya saja, anaknya yang lain tak dikasih. Apa kata Nabi? Ittaqullah, takutlah kalian kepada Allah. Fa'dilu baina auladikum, bersikap adillah kalian kepada anak-anak kalian. Yang satu disekolahkan S3, yang satu es cendol pun tidak.
Nanti kecemburuan, putus silaturahim mereka. Yang satu dikasih ruko, yang satu dikucilkan. Kalau mau kasih, kasih semua. Kalau tak kasih, jangan semua. Kecuali dalam kasus berbeda. Kasusnya begini. Anak pertama S3, anak kedua S2. Tiba-tiba ujung kelas 6 SD. Perempuan menyusul belakangan. Maka bapak yang bijaksana dudukkan. Engkau anakku pertama, kedua. Iya. Adik kalian ini, aku tak tahu umurku pendek nanti mati, gimana dia ini? Maka aku kasih dia 2 ruko ya. Kata si abang nih, tak apa-apa ya. Ayah kok takut sama kami? Aku tak takut sama kalian, bini kalian ni yang ku khawatirkan. Iya, kata abangnya yang 2 nih. Setuju ya? Iya. Setuju ahli waris. Begitu. Jangan diam-diam dia dikasih. Nanti setelah meninggal dia jadi bom waktu. Abangnya izin, kata istrinya, masa adik itu dikasih? Itu tak betul tuh bang. Saya sudah ngaji kok dengan Ustadz Somad. Ustadz Somad pula disebut. Jadi hukum itu tidak saklek, tidak kaku. Ada pembahasan-pembahasan. Mengapa Ustadz jarang ceramah di Kuansing? Karena tak ada jadwal atau gimana? Kuansing tak pernah ngundang saya. Ngundangnya 3 hari mau pengajian. Ya antara tempat yang tak pernah saya datang, Kuantan Singingi, Bengkalis. Asal mau ngundang seminggu mau acara, tak bisa. Kalau mau ngundang saya 6 bulan sebelumnya. Sombong betul Ustaz. Ustaz malam ini di mana? Saya di musola di ujung Taman Karya. Musola. Musola tuh kirim ajalah pengganti, tak bisa. Saya belum pernah ngirim pengganti sampai sekarang. Kalau saya tak bisa, saya bilang tak bisa. Adapun pengganti, nanti pengganti itu mencari pengganti, pengganti itu mencari pengganti. Itu namanya ustadz bersanad. Tak bisa. Sumpah orang juga. Sedang tak disumpah orang aja udah kurus macam ini, apalagi disumpah. Akan sumpah ustadz itu gitu. Memang dia tak marah, tapi hatinya berkecai. Apakah air seni binatang, sapi, kambing, kuda tak merupakan najis? Najis. Apa tak najis? Najis. Karena saya pernah mendengar ada yang mengatakan air seni binatang tidak najis. Itu kan Ustadz MT. Ustadz abal-abal sakit hatinya kawan. Ustadz Majelis Tafsir Quran. Ada dulu di-upload. Ini tidak najis. Dia tak belajar. Dia tak baca. Dia tak bisa baca kitab tafsir. Dibacanya Quran, bacanya terjemah, bacanya Quran, bacanya terjemah, diolahnya otaknya sendiri. Cuman duitnya banyak, disebarnya pakai video kemana-mana. Nah, sekarang kan bukan tergantung. Zaman kita ini zaman unik. Orang tak tahu betul salah. Yang penting banyak duit, punya TV, sebarkan. Bapak kalau punya TV, sebarkan aja banyak-banyak. Walaupun salah. Makanya kita balik ngaji, balik ke kitab balik. Saya punya saudara laki-laki, dia tak pernah bersilaturahim dengan keluarganya, dengan adik-adiknya. Sedangkan kami adik-adiknya selalu ingat dan suka mengikutinya. Hari-hari besar lebaran kami selalu mengunjunginya. Dia tak pernah. Sekarang lagi sakit, kami adik-adiknya berat untuk melihatnya. Sebab ketika adik-adik dan pamannya sakit di opname, tak ada hati sikit pun tergerak untuk mengunjungi. Bagaimana pendapat Pak Ustaz? Datang, kunjungi dia. Sedangkan orang Yahudi dikunjungi Nabi. Masalah dia dulu begini bla 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 bla. Allah Ta'ala maha menghukum kalau dia salah. Adapun kita menghukum manusia, iya kalau dia betul salah. Kalau dia punya alasan lain, maka husnuzan. Ijtanibu katsiran minazzan. Berprasangka baik. Jenguk dia baik, bisikkan baik-baik. Jangan menjenguk untuk membalaskan sakit hati. Ini datang menjenguk, tengok kan sakit juga ente kan. Sabar ya bang, ini musibah dari Allah. Mudah-mudahan kita ambil iktibar. Mati dia, tenang, husnul khatimah. Adapun perbuatan buruk dia, ada yang lebih layak untuk menilai dia. Jangan-jangan kita jauh lebih buruk daripada dia. Mengapa kita dilarang memakan bunga bank riba? Saya minjam duit 1 juta, saya bayar 1.200.000. Bapak pinjam duit 10 juta, Bapak bayar 12 juta. Bapak pinjam 100 juta, Bapak bayar 120. Terkumpul uang orang yang teraniaya, terzalimi tadi, diambil oleh orang yang punya keuntungan, dibagi duit haram. Tak ada yang terzalimi Pak Ustaz, mereka sama-sama ridha kok. Kalau begitu cara berpikir kita,
Kalau sama-sama ridho tak dosa, maka tak ada hukum zina. Karena orang berzina itu sama-sama ridho. Ridho orang satu pekan baru untuk tidak berjilbab, maka tidak menghalalkan hukum Allah. Itu bedanya hukum manusia dengan etika moral. Ketua sidang parlemen memukul palu, mengatakan bahwa laki-laki dengan laki-laki boleh menikah. Apakah anggota parlemen setuju? Setuju. Islam tak bisa. Kalau Allah katakan haram, sepekan baru mengatakan halal, dia tetap haram. Inilah yang terjadi sekarang. Sekelompok orang, profesor, doktor, kiai, haji, buya, ustadz, dukung terus boleh channel Hijrah Reaction. Terima kasih. Menghalalkan hukum Allah Subhanahu wa taala. La tajtami'u ummati ala dhalalatin. Umatku tidak akan pernah sepakat untuk suatu kesesatan. Saya seorang perempuan usia 24 tahun. Saya dijodohkan orang tua dengan seorang laki-laki. Saya tak mau, karena saya tahu perilaku laki-laki itu sangat jelek. Saya pernah mau diperkosanya 2 kali. Untunglah Allah masih sayang sama saya. Sudah saya ceritakan masalah tersebut kepada ayah saya, tapi ayah saya tetap tak peduli. Apakah saya berdosa menolak perjodohan itu? Kalau saya lari dari rumah, apakah saya berdosa? Janganlah lari dari rumah. Nanti kalau saya katakan boleh, anak ini betul-betul lari, hilang saya, dicari orang. Wa amruhum syura bainahum. Orang beriman memutuskan perkara dengan musyawarah. Mungkin ayah tadi sudah tua, mungkin ayah tadi sudah termakan budi. Diam-diam selalu dia minum warung kopi dengan anak lajang ini. Payah dia menolak. Abang kan ada, adik kan ada, pakcik kan ada, paman kan ada. Makanya wali perempuan itu 3 arah. Perempuan di tengah, ada wali di atas, ayah, datuk. Ada wali di samping, pakcik, abang ayah, adik ayah. Ada wali di bawah, abang sama adik. Dudukkan mereka sama-sama. Bang, dek, pakcik, ini ayah tak mau nerima. Aku bersumpah demi Allah, wallahi tallahi billahi dia pernah memperkosa aku. Sampai hati kalian akan menikahkan aku dengan dia. Musyawarahlah bersama. Jangan sikit-sikit lari, sikit-sikit lari. Memang kuat lari. Tak bisa lari-lari aja. Musyawarah, duduk bersama. Bapak ni pun kenapalah dipilihnya pula anak. Begitu banyak anak-anak lajang di FSRMM, di Irma. Hanya. Iza ja'akum man tardawna dinahu. Kalau datang kepada kamu laki-laki yang kamu suka agamanya, wa khuluquhu baik akhlaknya, fazawijuhu, nikahkan dia. Ini orang udah mau memperkosa, kenapa mau nikahkan sama dia? Kapan masanya suatu ayat itu digunakan untuk saat ini, dan kapan suatu ayat itu hanya berlaku sebagai bahan pelajaran di zaman dulu? Sebab saat ini jika ada suatu kejadian lalu dikaitkan dengan satu ayat, tapi jika ditanyakan kepada ustaz dan guru lain, mengatakan ayat itu berlaku pada zaman Nabi, tak berlaku lagi di zaman sekarang. Ada orang minum kamput jam 8. Minum kamput jam 8. Ente kenapa minum kamput jam 8? Yang penting jam 12 nanti kan tak mabuk. Mana ayatnya? La taqrabus salah. Jangan engkau dekati salat wa antum sukara. Waktu kau sedang mabuk. Artinya kalau sedang tidak dekat salat boleh mabuk. Jam 8 mabuk dulu, bro. Jam 9 mabuk. Nanti udah dekat-dekat mau salat baru kita tak mabuk. Ayat ini tak berlaku lagi sekarang karena ayat ini sudah mansukh. Di mana bisa kami baca tuh Pak Ustaz? Usul fikih. Usul fikih dulu dipelajari. Qawaidul fikih, usul fikih, fikih muqaran, fikih ibadah, fikih muamalah, fikih munakahah, fikih siasah. 7 untuk memahami fikih. Sekarang pelajaran-pelajaran ini dipotong, disunat. Umat ini menjadi jahil. Akhirnya dia baca Quran, dia pahami sendiri. Oh ternyata boleh kita mabuk kalau tak dekat sholat. Mabuk dulu ah. Sesat, menyesatkan.